Selamat pagi anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, hari ini kelas 4 akan belajar tema 2, selalu berhemat energi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada layar kalian amati, kita diajak oleh teman-teman kalian untuk selalu berhemat listrik, berhemat air, juga berhemat kertas. Anak-anak SD Santo Yosef 2 dan Pasar, kalian hari ini belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Pur. Kita akan belajar tentang mengolah informasi. Apa sih yang dimaksud mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Anak-anak sekalian, mengolah informasi dapat kita lakukan yang pertama dengan membuat peta pikiran. Kalian amati di layar ya. Di layar kalian terdapat peta pikiran. Pada peta pikiran di layar yang dibahas adalah manfaat batu bara. Di mana manfaat batu bara yang pertama adalah menghasilkan metanol. Metanol digunakan untuk bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, manfaat batu bara adalah sebagai bahan bakar kompor briket yang digunakan untuk memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat batu bara menghasilkan gas sebagai bahan bakar untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, manfaat batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik. Anak-anak, dari peta pikiran tentang manfaat batu bara, kita mendapatkan informasi tentang 4 manfaat batu bara. Selain menggunakan peta pikiran, mengolah informasi dapat juga dilakukan dengan gambar. Informasi juga dapat kita peroleh dengan melihat gambar. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan gambar secara detail dan terperinci. Gagasan pokok juga dapat disampaikan sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak, kalian lihat di layar. Di layar terdapat gambar. Untuk mendapatkan informasi dari gambar, kita harus melihat sungguh-sungguh, menyimak gambar tersebut. Di layar terdapat 2 orang nelayan. Nelayan tersebut sedang menjemur ikan. Nelayan tersebut membutuhkan energi panas dari matahari. Nelayan tersebut bekerja di sekitar pantai.
Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut. Anak-anak sekalian, setelah kita tadi belajar mengolah informasi menggunakan peta pikiran dan menggunakan gambar, selanjutnya kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk juga bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Petunjuk penggunaan adalah suatu tanda yang menunjukkan cara atau langkah dalam menggunakan sesuatu. Macam-macam teks petunjuk. Teks petunjuk ada beberapa jenis ya, yaitu teks petunjuk penggunaan alat adalah teks yang menunjukkan cara menggunakan suatu alat. Contohnya, teks petunjuk penggunaan komputer. Yang kedua, teks petunjuk arah adalah teks yang menunjukkan arah suatu tempat. Contoh teks petunjuk arah adalah denah. Teks petunjuk cara membuat sesuatu adalah teks yang berisi cara membuat sesuatu. Contohnya, teks petunjuk pembuatan layang-layang. Jadi pada pelajaran kali ini kita belajar 3 teks petunjuk ya anak-anak ya. Teks petunjuk penggunaan alat, teks petunjuk arah, teks petunjuk cara membuat sesuatu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah cara atau petunjuk harus disajikan secara berurutan. Bahasa yang digunakan pun harus jelas dan mudah dipahami. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah contoh-contoh teks petunjuk dari ketiga teks petunjuk yang kita bahas tadi. Yang pertama, petunjuk penggunaan komputer. Jadi di dalam petunjuk penggunaan komputer berisi langkah-langkah cara menggunakan komputer. Teks petunjuk penggunaan alat ya. Kemudian, teks petunjuk arah. Contohnya adalah denah. Pada layar adalah denah lingkungan di sekitar rumah Sari. Kemudian yang ketiga, teks petunjuk cara membuat sesuatu. Pada layar, teks petunjuk cara membuat layang-layang. Maka pada teks petunjuk penggunaan layang-layang, ada langkah-langkah membuat layang-layang. Sebelumnya berisi bahan-bahan yang diperlukan. Ada 3 jenis teks petunjuk yang memiliki perbedaan. Anak-anak silahkan mengamati. Anak-anak sekalian, untuk membuat teks petunjuk, hal penting yang harus kita pelajari adalah tentang kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan dalam membuat teks petunjuk. Kalimat perintah adalah kalimat
yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Isi kalimat perintah adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak-anak, kita pelajari ciri-ciri kalimat perintah. Pola kalimatnya terdiri dari subjek dan predikat. Menggunakan akhiran lah atau kan. Jika ditulis, kalimat perintah akan diakhiri tanda baca seru. Jika diucapkan secara lisan, akan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Kata yang berintonasi naik biasanya kata dasar. Anak-anak sekalian, tadi kita belajar mengolah informasi menggunakan peta pikiran, kemudian mengolah informasi menggunakan gambar. Lalu anak-anak juga belajar tentang teks petunjuk, di mana teks petunjuk ada 3 ya. Teks petunjuk menggunakan suatu alat, teks petunjuk arah, teks petunjuk tentang membuat sesuatu. Selanjutnya anak-anak belajar tentang poster. Apa ya poster? Kenapa kita belajar tentang poster? Nah, anak-anak, teks petunjuk juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Kok tadi Bu Guru kenalkan kalian teks petunjuk berupa gambar. Sekarang dari gambar tersebut dijadikan poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar, kemudian berisi kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar yang digantung atau ditempel di tempat-tempat yang ramai. Kata-kata yang digunakan dalam membuat poster adalah kata-kata yang singkat, padat. Padat artinya ada hal yang disampaikan, banyak hal yang disampaikan, kemudian kata-kata tersebut jelas dan menarik. Nah, anak-anak, bagaimana langkah-langkah membuat poster? Yang pertama, gambar harus dibuat sesuai tema. Yang kedua, tulisan dibuat sesuai ukuran poster. Jadi kalau kalian membuat poster di kertas A4, tulisannya disesuaikan dengan besar gambarnya dan besar kertasnya ya. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Kemudian, poster sebaiknya menggunakan warna cerah sehingga menarik bagi minat banyak orang. Anak-anak sekalian, amati layar kalian ya. Nah, pada layar kalian ada poster yang berisi pesan kepada kita untuk menghemat energi listrik dengan cara matikan televisi jika tidak ditonton. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan tema 2, selalu berhemat energi,
Ibu Pur memberikan tugas kepada kalian ya. Buatlah sebuah poster di kertas HVS tentang pesan kepada semua orang untuk menghemat air. Jangan lupa beri garis tepi kertas HVS kalian, beri nama, kelas, dan nomor. Simpanlah poster yang kalian buat dalam map, dalam file, akan dikirimkan ke sekolah saat ibu guru meminta. Anak-anak, belajar kita hari ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.